berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang kita boleh bersama-sama kembali dalam Raise and God, dan kita akan menikmati hadirat Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kita karena kita sangat percaya bahwa Dia layak terima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Dalam hadiratnya ada kelegaan, ada sukacita, ada ketenangan hati. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri Dia dengan iman, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam Yesus Kristus, sehingga kami semua menjadi anak-anak Allah yang Tuhan kasihi. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami akan memberikan korban syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah kami semua boleh menikmati kehadiran Engkau, dan kami percaya dalam hadirat-Mu kami semua boleh menikmati ketenangan, damai sejahtera, dan kelegaan. Pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, ada jalan keluar, ada pertolongan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bawa hati kami. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan, Kau pelihara hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia, Kau yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab Kau layak diagungkan, layak disembah. Glory bagi-Mu. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau pusat penyembahan kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu Tuhan, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Ku berterima kasih Tuhan kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap menginginkan hal-hal terbaik terjadi dalam hidup kita. Kondisi di saat ini tidak bisa dipungkiri, kesulitan itu banyak terjadi. Hari-hari yang semakin sulit itu dilalui oleh banyak orang, tidak terkecuali orang-orang Kristen. Itu pun juga banyak yang mengalami kesulitan. Tetapi bukan berarti kesulitan itu otomatis bisa hilang begitu saja kalau orang tidak punya sikap yang benar untuk menanganinya. Nah, ini masalahnya banyak orang kadang-kadang ketika punya masalah, sikapnya yang
sudah kalah sebelum berperang nih. Jadi orang lemah begitu menghadapi situasi yang ada, sepertinya tidak ada harapan lagi di dalam Tuhan. Nah, kondisi seperti itu mungkin kita sering lihat di sekitar kita. Ya, mungkin ada yang bisa cerita. Iya Pak, untuk di masa-masa pandemi yang udah berjalan berapa tahun ini ya Pak, memang kan betul seperti Bapak bilang, kesulitan demi kesulitan itu terjadi Pak. Perusahaan yang ditutup, banyaknya PHK, jadi kebutuhan mereka yang tetap berjalan, tapi biaya juga kos harga-harga naik gitu. Sementara mereka penghasilannya berkurang. Memang nggak bisa dipungkiri Pak, itu di situ membuat banyak terlepas orang Kristen juga akan mengalami itu Pak, kesulitan itu. Bahkan ada yang mereka misalnya keluarganya terpapar, otomatis kan kondisi kesehatan mereka juga berkurang ya Pak ya. Terus mereka juga butuh biaya untuk biaya setelah mereka terpapar juga kan lumayan itu Pak. Yeah. Nah kesulitan demi kesulitan itu ya, jadi bagaimana itu Pak, membuat orang tuh memang jadinya ya apalagi ya mereka yang punya anak gitu, kebutuhannya tambah banyak ya. Iya. Iya. Ya, Pak. Ya, situasi-situasi yang dialami oleh hampir semua orang ya dalam situasi seperti ini ya. Tetapi ada solusi yang sangat menarik yang Alkitab tawarkan yang dimulai dari diri kita. Sebab kan situasi apapun yang terjadi di luar sana itu tidak akan pernah menghancurkan dan menjatuhkan kita kalau kita punya sikap yang benar ketika kita melihat berbagai situasi itu. Roma pasal 8 ayat 31 itu menjadi sebuah solusi yang sangat menarik sekali yang melandasi iman kita. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi sikap yang dilandaskan pada keyakinan akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita sebagai orang-orang Kristen ini dalam posisi yang sangat kuat sebenarnya. Posisi yang berkemenangan, karena apa? Karena Allah di pihak kita. Amin. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Kan dalam peperangan, dalam pertarungan, dalam pertandingan, posisi yang benar, posisi yang kuat itu menentukan apakah dia berhasil menang atau tidak. Kan begitu kan, posisinya yang menentukan. Nah, posisi kita itu posisi orang yang bersama-sama dengan Allah. Allah di pihak kita. Amin. Amin. Dalam segala situasi Allah di pihak kita. Makanya tidak ada yang bisa melawan kita. Cuma masalahnya kadang-kadang kita menganggap masalah kita lebih besar dari kita. Kita merasa lebih lemah gitu kan. Jadi kalau itu yang namanya karena kita merasa lebih lemah, kita belum berperang sudah takut, sudah kalah dulu gitu kan. Tidak. Posisi kita sebagai orang-orang percaya itu Allah di pihak kita. Berarti situasi apapun, keadaan apapun dalam hidup ini tidak ada yang bisa mengalahkan sebenarnya. Nah, ini posisi iman yang harus kita tegaskan di hati kita. Ya. Nah, seperti yang tertulis kan kalau ada di Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Betul sih Pak. Cuman kadang kan di dalam situasi yang pandemi saat ini masih ada gitu. Gimana caranya sebagai orang Kristen supaya kita lebih dari orang pemenang? Setiap masalah kita bisa atasi dengan iman gitu Pak. Ya. Ya, yang hal pertama memang yang paling penting kita harus melihat diri kita, siapa diri kita dalam Kristus, itu sangat penting sekali ya, karena kita dalam Kristus itu orang di mana Allah itu ada di pihak kita, itu posisi yang kuat. Itu dulu yang kita mesti ingat. Kalau kita baca lebih lanjut di perikop Roma 8 ayat 31 sampai 39 itu, kita menemukan ada 3 hal penting supaya kita itu hidup lebih dari pemenang. Itu benar-benar jadi realita dalam hidup kita. Yang pertama, ada sebuah kepastian bahwa Tuhan akan menolong kita. Ayat 32. Amin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan
segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Allah pasti menolong kita. Mengapa seperti itu? Sebab untuk urusan dosa kita, itu jelas kita nggak sanggup untuk menebus dosa kita sendiri. Kita tidak sanggup untuk membebaskan diri kita dari perbudakan dosa yang menguasai kita di masa dulu ketika kita masih hidup yang lama. Untuk hal yang begitu paling sulit tidak mungkin bisa diatasi oleh manusia, itu saja Allah sudah rela memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib menebus kita. Apalagi yang lain, situasi apapun, kalau yang paling sulit, paling mustahil bisa dikerjakan manusia, itu saja Tuhan sudah berikan. Dia tidak menyayangkan anaknya untuk menebus kita, untuk membuat kita menang atas dosa, atas maut. Apalagi masalah-masalah yang lain, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah sekolah anak-anak, masalah apa lagi? Masalah kita apa saja sih sebenarnya? Belanja. Jangan-jangan hanya itu-itu saja ya. Masalah ekonomi, masalah belanja sama saja itu. Jadi hanya masalah-masalah sebenarnya kan masalahnya itu saja dalam hidup manusia itu ya. Variasinya aja agak beda-beda sedikit tetapi hanya muter-muter situ. Artinya kebutuhan kita yang paling penting yang membuat kita itu neraka atau surga, yang membuat kita itu dimurkai atau diterima oleh Tuhan, Tuhan sudah selesaikan. Dia tidak sayangkan anak yang tunggal mati di atas kayu salib. Apalagi untuk yang lain. Amen. Tuhan pasti menolong. Amin. Karena kalau kita punya kepastian Tuhan menolong, kita ini kan jadi selalu percaya diri. Saya sanggup mengatasi karena Tuhan menolong. Amin. Jadi ketika kita merasa nggak mampu, kita tetap percaya diri. Percaya diri landasannya bukan kepintaran dan kekuatan kita, enggak. Karena Tuhan di pihakku, Dia menolong aku. Amin. Ya, sebab ada juga kan orang yang bersama-sama dengan kita, ngerogoti kita. Ya, bukannya menolong kita. Tetapi kalau Tuhan di pihak kita, menolong kita. Amin. Iya. Yang kedua, sebuah kepastian bahwa Tuhan membela kita. Ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dulu kita sebagai orang berdosa, kita semua berhadapan dengan Allah. Allah menjadi jaksa yang mendakwa kesalahan kita, sekaligus hakim yang memutuskan bahwa kita harus dihukum. Itu posisi kita sebagai orang berdosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Yesus menebus kita. Dia mati di atas kayu salib dan Yesus kemudian jadi pembela kita. Supaya jaksa yang mendakwa itu akhirnya dakwaannya itu oleh hakim akhirnya sudah ada yang menebus, jadi tidak perlu lagi dihukum. Siapa yang melakukan? Yesus. Jadi posisi kita posisi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Bukan Amin. karena kita benar. Yesus sudah jadi pembela kita. Walaupun Amin. taruhannya adalah nyawa kita. Karena harus menebus juga dulu kan. Dia akan bela kita juga. Untuk dosamu saja Tuhan bela. Supaya saudara tidak dihukum oleh Allah. Saudara diampuni oleh Allah. Apalagi untuk masalah duit, masalah jodoh, masalah rumah tangga, masalah masa depan, sakit penyakit. Tuhan pasti bela. Tuhan tidak akan tinggalkan. Amin. Tuhan pasti bela. Amin. Apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang membenci kita, yang buat siasat untuk coba jegal kita, coba memfitnah kita, coba lakukan sesuatu yang jahat agar kita juga terus hidup kita itu tidak maju-maju, tidak berkembang. Tuhan bela kita. Amin. Saya melihat banyak contoh bagaimana pembelaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan setia kepada Tuhan. Dan orang-orang yang memusuhi mereka akhirnya dipermalukan. Karena Tuhan bela orang-orang percaya.
Kalau Tuhan bela kita, tenang saja, rileks saja jalani semuanya. Tuhan menolong dan membela kita, lewati semuanya dengan baik ya. Ada orang-orang yang membenci, orang-orang yang berusaha lakukan sesuatu yang jahat supaya kita jatuh, supaya kita hancur. Tenang saja, lewati, percaya Tuhan membela. Bagian kita ambil sikap yang benar menghadapi itu. Amin. Ya. Dan yang ketiga, Allah mengasihi kita. Ada sebuah kepastian bahwa Allah mengasihi kita. Ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kemenangan kita itu dasarnya bukan kehebatan kita, bukan kepandaian kita, bukan karena ada orang-orang yang menolong kita. Kepastiannya karena apa? Kemenangannya karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Kalau Allah mengasihi kita dan Kristus, penebusan Kristus itu menjadi pembuktian kasih-Nya yang sempurna, maka kita sudah dalam posisi sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Tidak ada situasi apapun, keadaan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Di situ tadi sebutkan misalnya apa? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Tidak ada sesuatu yang, itu memang hal-hal yang mengancam ya. Termasuk lapar itu kan mengancam ya, kalau kita lapar gitu. Ya. Tidak ada satupun yang menghalangi Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Nah, kalau Tuhan mengasihi kita, apakah kira-kira Tuhan biarkan kita dianiaya orang terus-menerus, ditindas orang terus-menerus, kita dalam keadaan lapar terus-menerus, kita dalam keadaan hancur terus-menerus? Tidak mungkin lah. Tuhan pasti menolong, membela kita. Amin. Itu sebuah kepastian. Kepastian iman seperti itu memposisikan kita sebagai seorang pemenang. Karena kita sudah ambil posisi yang benar, kita punya keyakinan yang benar, jangan takut lagi dengan masalah. Jangan ragu lagi dengan apa yang bisa engkau alami di dalam Tuhan. Jangan mundur, jangan menyerah. Terus ambil sikap yang benar di dalam Tuhan, selesaikan semua masalahmu di dalam Tuhan. Tuhan membelamu, Tuhan menolongmu. Jadi jangan putus asa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami semua sudah diposisikan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau mengasihi kami. Dalam kasih-Mu Engkau berpihak kepada kami. Engkau menolong kami dan Engkau membela kami. Bapa di surga, hari ini Engkau melihat ada sebagian saudara-saudara yang mungkin menjadi lemah imannya karena situasi dan pergumulan hidupnya begitu berat, begitu sulit. Tetapi Bapa di surga, jangan biarkan mereka menyerah. Jangan biarkan mereka putus asa. Jangan biarkan mereka mulai kehilangan imannya kepadamu, akhirnya mengambil jalan pintas, pergi ke dukun atau meninggalkan Tuhan dan berpindah kepada keyakinan yang lain yang dianggap itu lebih menjamin hidup mereka. Bapa di surga, kiranya Roh-Mu menjamah orang-orang yang merasa dirinya tidak mampu, orang-orang yang merasa tidak dikasihi. Mungkin mereka punya pengalaman-pengalaman yang buruk dengan keluarganya. Mereka merasa sendirian, mereka merasa tidak punya teman. Tetapi hari ini biarlah mereka menyadari bahwa Allah di pihak mereka, bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka, Tuhan membela masalah mereka. Pasti Tuhan akan menolong, akan memberi jalan keluar. Biarlah mereka tidak merasa sendirian lagi. Tuhan juga hadirkan anak-anak-Mu yang lain yang Tuhan akan pakai menjadi alat yang meneguhkan iman mereka kembali, yang membangun pengharapan mereka kembali. Tuhan, gerakkan hati anak-anak-Mu yang lain, sehingga tidak ada lagi orang yang terhilang dari hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami menyerahkan semua pergumulan dan masalah kami untuk sakit penyakit yang diderita
untuk pergumulan keuangan, soal pekerjaan, soal usaha, apapun situasinya, biarlah kami semua punya keyakinan iman yang teguh saat ini, bahwa kami bisa melewatinya dengan berhasil. Kami semua akan berkemenangan di dalam Tuhan. Usaha kami akan diberkati Tuhan. Pekerjaan kami akan diberkati Tuhan. Keluarga kami akan diberkati Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan menolong kami. Tuhan membela kami semua. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mohon kiranya Engkau juga membela bangsa dan negara kami, supaya bangsa ini selamat dari berbagai krisis yang terjadi, terutama krisis ekonomi. Walaupun ada banyak krisis ekonomi melanda belahan dunia, banyak negara yang mengalami kesulitan, tetapi mari Engkau membela, memberi pertolongan bagi bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa kami bisa melepaskan diri dari krisis ekonomi, bahkan bangsa ini bisa mengalami kemakmuran, bisa mengalami kelimpahan. Rakyat yang tinggal di dalamnya mengalami kesejahteraan. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan saudara, jangan ragu untuk tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan membela-mu, Tuhan menolong-mu. Kasih Tuhan tidak pernah berubah apapun situasi yang sedang saudara hadapi saat ini. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan pergumulan saudara di nomor yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa agar saudara mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menulis di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku akan membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Betapa besar kasih